Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Priyandi. Saya mahasiswa profesi nurs Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan meningitis. Definisi: meningitis merupakan infeksi akut dari meningen, biasanya ditimbulkan oleh salah satu mikroorganisme pneumokok, stafilokok, streptokok, hemophilus influenza, dan bahan aseptis. Untuk etiologinya, yang pertama disebabkan oleh bakteri tuberkulosa, yang kedua penyebab lainnya itu virus Toxoplasma gondii dan Rickettsia. Faktor predisposisi: jenis kelamin lelaki lebih sering dibandingkan dengan wanita. Faktor paternal: ruptur membran fetal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Yang kelima, faktor imunologi, defisiensi imunoglobulin. Yang keenam, kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarafan. Untuk klasifikasinya, meningitis dibagi menjadi dua. Yang pertama, meningitis serosa. Yang kedua, meningitis purulenta. Patofisiologi: meningitis bakteri dimulai sebagai infeksi dari orofaring dan diikuti dengan septikemia yang menyebar ke mendingan otak dan medula spinalis sebagian atas. Faktor predisposisi mencakup infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, mastoiditis, anemia salsadit, dan hemoglobinopatis lain. Prosedur bedah saraf baru, trauma kepala, dan pengaruh imunologis. Saluran vena yang melalui nasofaring posterior telinga bagian tengah dan saluran mastoid menuju otak yang mengenai saluran mendingan, yang semuanya ini penghubung yang menyokong perkembangan bakteri. Untuk faktor pathway-nya itu reaksi peradangan jaringan serebral menyebabkan terjadinya insiden mendingan, lalu trombos darah, kontraks, dan aliran serebral yang mengakibatkan kerusakan adrenal kolet, yang mengakibatkan kerusakan nekrosis pembuluh darah sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi atau septisemia jaringan otak. Lalu terjadilah iritasi mendingan yang menyebabkan perubahan fisiologi intranial yang mengakibatkan sakit kepala dan demam. Lalu timbullah diagnosa hipertermi dan nyeri akut. Manifestasi klinisnya: gejala meningitis diakibatkan dari infeksi dan peningkatan tik. Yang pertama itu sakit kepala dan demam. Yang kedua, perubahan pada tingkat kesadaran. Yang ketiga, iritasi mendingan yang mengakibatkan sejumlah tanda sebagai berikut. Yang pertama itu kaku leher. Yang kedua, Arnacke positif. Yang ketiga, Brunski. Yang keempat, mengalami fotofobia. Yang kelima, kejang akibat area vokal kortikal dan mengakibatkan tik. Yang keenam, adanya ruam. Yang ketujuh, infeksi pulmonatil. Pemeriksaan diagnostik: yang pertama itu analisis CSF dari fungsi lumbal. Yang kedua, glukosa serum. Yang ketiga, LDH serum. Yang keempat, sel darah putih. Yang kelima, elektrolit darah. Yang keenam, ESR atau blood. Yang ketujuh, kultural darah atau hidung. Yang kedelapan, MRI atau scan CT. Yang kesembilan, ronsen dada. Komplikasinya: yang pertama, hidrosepalus obstruktif. Yang kedua, meningosepsitema. Yang ketiga, sindrom McCrory. Yang keempat, efusi subdural. Yang kelima, kejang. Yang ketujuh, edema dan herniasi serebral. Yang kedelapan, cerebral palsy. Yang kesembilan, gangguan mental. Yang kesepuluh, gangguan belajar.
Untuk asuhan keperawatan, yang pertama, lakukan pengkajian yang terdiri dari biodata klien, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan yang sekarang, dan riwayat saat masuk rumah sakit. Eliminasinya bagaimana, analisis data. Setelah itu ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan otot. Yang kedua, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kurangnya volume cairan berhubungan dengan perdarahan. Yang ketiga, risiko shock berhubungan dengan kurangnya asupan ke perdarahan. Untuk intervensi yang pertama, lakukan pengkajian nyeri, frekuensi nyeri, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, atau faktor pencetus nyeri. Yang kedua, gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri. Yang ketiga itu monitor tanda-tanda vital pasien. Yang keempat, dorong pasien untuk memonitor nyeri dan menangani nyeri dengan tepat. Yang kelima, ajarkan prinsip manajemen nyeri. Untuk diagnosa yang kedua, kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangannya output cairan yang berhubungan dengan perdarahan. Intervensi yang pertama, pantau adanya tanda dan gejala retensi cairan. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital. Yang ketiga, jaga pencatatan intake atau asupan output yang akurat. Yang keempat, berikan cairan yang sesuai. Yang kelima, jaga infus intravena yang tepat. Dan yang terakhir, monitor kehilangan cairan. Yang ketiga, ansietas. Untuk intervensinya, yang pertama, anjurkan mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih. Yang kedua, lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan. Tetap bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas. Kurangi tuntutan berpikir saat sedang sedih ataupun lelah. Dan yang terakhir, anjurkan pasien untuk mengungkapkan perasaan pasien sebelumnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan pendahuluan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.